Cerita dibuka sama curhatan si Makoto yang lagi ngeratain nasib. Dia mikir kalau isekai itu isinya cewek cantik sama petualangan seru, realitanya malah dikejar monster dan dapet heroin yang wujudnya orke begini. Padahal sebelumnya hidup dia normal banget, abis latihan panahan, makan bareng keluarga. Pas lagi santai di kamar tiba-tiba dia jatuh ke dimensi antah berantah yang isinya bintang doang. Di sana dia ketemu sama Tsukuyomi. Ternyata ortunya Makoto itu aslinya dari dunia lain, dan mereka punya utang janji buat nyerahin salah satu anak mereka sebagai bayaran ke Dewi Isekai. Makoto yang sayang banget sama adik kakaknya langsung mutusin buat ngorbanin diri. Dia rela dikirim ke Isekai gantiin saudaranya biar mereka tetap aman di bumi. Sebagai bekal, Tsukuyomi ngasih kekuatan gila-gilaan ke Makoto. Dia ngehapus semua batasan fisik Makoto yang selama ini nahan beban gravitasi bumi, jadi di dunia baru nanti dia bakal jadi super kuat. Tapi pas ketemu sama gadis yang harusnya nerima dia, si Dewi malah ilfil parah. Dia ngatain Makoto jelek banget dan gak sudi jadiin dia pahlawan di dunianya. Saking bencinya, si gadis cuma ngasih kemampuan buat ngomong sama monster doang, terus langsung ngebuang Makoto ke ujung dunia, yang isinya cuma tanah tandus. Makoto langsung jatuh bebas dari langit. Untungnya Tsukuyomi sempat datang lagi buat nyelamatin dia, biar gak mati konyol pas mendarat. Gara-gara nolongin Makoto, tenaga Tsukuyomi habis total dan dia harus tidur panjang banget. Dia ngasih restu terakhir ke Makoto buat hidup bebas di dunia baru itu. 3 hari Makoto jalan kaki di gurun tandus tanpa ketemu siapa-siapa. Dia udah mulai halu dan teriak-teriak minta tolong saking sepinya. Doanya kejawab, tapi yang datang malah cewek babi alias Orki yang lagi dikejar anjing kepala 2. Makoto yang panik langsung loncat buat nolongin. Tanpa sadar kekuatannya udah OP banget, sekali tendang itu monster langsung pecah berantakan. Makoto sendiri kaget lihat powernya. Ternyata kutukan si Dewi beneran kejadian. Makoto bisa ngobrol lancar sama si Emma yang wujudnya babi. Padahal bahasa manusia di sini dia gak ngerti sama sekali. Emma cerita kalau dia sebenarnya lagi jalan buat jadi tumbal naga biar desanya selamat. Makoto yang ngerasa utang budi, karena udah diajak ngobrol, mutusin buat nyelamatin dia. Sebelum berangkat, mereka mampir dulu ke markas ork. Di sana Emma ngajarin Makoto sihir dasar elemen api yang mantranya agak kocak brit. Pas Makoto nyoba mantranya, api kecil yang dia bayangin malah meledak jadi ledakan nuklir yang ngancurin gunung. Fix, mana dia emang gak ngotak. Lucunya, pas dicek pakai alat ukur, level Makoto cuma kedetek level 1, padahal powernya udah setara bencana alam. Besoknya Makoto langsung OTW ke sarang naga buat batalin ritual tumbalnya. Dia udah siap tempur pakai equipment pemberian para ork. Nyampe di sana, dia langsung diserang sama Tomoe dalam wujud naga raksasa. Si naga make kabut ilusi buat ngejebak pikiran Makoto. Di dalam ilusi, Makoto dipaksa lihat momen memalukan pas dia ditembak cewek di sekolah. Si naga ngacak-ngacak ingatan itu seenak jidat. Makoto ngamuk karena privasinya diacak-acak. Dia make kekuatan Sakai, pemberian Tsukuyomi buat ngilangin kabut dan ngebungkus si naga pakai aura maut. Si naga langsung kena mental dan nyerah. Dia malah jadi tertarik banget sama ingatan Makoto soal dunia asalnya, dan minta buat bikin kontrak. Abis kontrak jadi, si naga berubah wujud jadi cewek samurai cantik bernama Tomoe. Sekarang Makoto punya servan naga yang obses sama drama sejarah. Gokil, abis kontraknya sah, naga yang tadinya serem banget itu tiba-tiba berubah wujud. Asapnya hilang, yang muncul malah cewek cakep pakai kimono. Ini wujud manusianya si Shen, yang sekarang dipanggil Tomoe. Si Tomoe ngejelasin kalau dalam kontrak penguasa dan pelayan, yang posisinya lebih rendah bakal ngikutin wujud tuannya. Jadi karena Makoto lebih dominan, si naga ini kepaksa jadi manusia. Tapi gayanya itu loh, so asik banget. Ternyata dia ngintip ingatan Makoto dan jadi obsesi sama drama sejarah zaman Edo. Lihat deh, dia malah minta pedang katana sambil masang muka mupeng gitu. Bener-bener naga wibu. Abis itu, Tomoe ngajak Makoto masuk ke dalam kabutnya. Pas mereka nembus itu kabut, Makoto kaget banget. Ternyata di dalamnya ada dunia lain yang luas. Dan indah banget, beda jauh sama gurun gersang di luar. Gak cuma pemandangan doang, di situ juga tumbuh buah-buahan dari dunia asalnya Makoto. Si Tomoe langsung nyaplok buah kesemek itu, bulet-bulet, rakus bener, padahal wujudnya cewek anggun. Pas lagi jalan-jalan, mereka ketemu sama Emma, cewek babi, yang waktu itu diselamatin Makoto. Dia bingung kok bisa ada di tempat seindah ini, padahal tadi lagi di gurun. Si Emma gak percaya kalau cewek di depannya itu naga Sen yang mereka sembah.
Tomoe langsung kesel dibilang pembohong. Dia ngeluarin aura merah serem buat ngebuktiin identitas aslinya. Si babi langsung gemeteran ketakutan. Singkat cerita, Tomoe nawarin kaum orc buat pindah ke dunia kabut ini biar aman. Dan gila sih, besoknya satu kampung beneran langsung packing buat pindahan massal. Tomoe gak pakai lama, dia langsung mindahin seluruh desa orc itu pakai sihir kabutnya. Dalam sekejap, mereka semua udah sampai di tanah baru yang subur itu. Bener-bener kekuatan dewa. Di sela-sela pembangunan kota, si Tomoe malah asik nonton ingatan Makoto kayak lagi nonton Netflix. Dia beneran kecanduan sama drama samurai, sampai mukanya mupeng banget minta episode lanjutannya. Suatu hari pas Makoto lagi di hutan, Tomoe datang sambil gendong kakek kurcaci yang pingsan. Tapi mukanya Tomoe santai banget, padahal situasi lagi genting. Tiba-tiba tanah berguncang dan muncul monster laba-laba raksasa warna hitam. Ini musuh bebuyutan yang ngejar si kakek kurcaci tadi. Gede banget anjir, serem parah. Parahnya, si Tomoe malah nolak buat bantuin berantem. Alasannya dia lagi gendong orang sakit dan gak bawa senjata. Jadi si Makoto dipaksa maju sendirian lawan monster, segede gaban itu. Makoto langsung nyoba nyerang pakai belati yang udah dia perkuat sihir. Dia nebas kaki laba-laba itu sekuat tenaga sampai ada efek cahaya silau banget. Gak mempan pakai fisik, Makoto nyoba pakai sihir api. Dia nembakin bola api gede ke arah monster itu. Tapi gila, laba-labanya malah kayak gak ngerasa apa-apa. Malah makin parah. Si laba-laba itu ternyata nyerep sihirnya Makoto buat nyembuhin diri. Serangan Makoto barusan malah bikin monsternya makin seger bugar. Sialan banget kan? Makoto gak nyerah, dia ngeluarin jurus pamungkas, hujan tombak api dari langit. Ledakannya gila-gilaan, satu hutan sampai geter. Tapi pas asapnya hilang, tuh monster masih berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun. Si laba-laba balas nyerang pakai sinar laser dari matanya. Makoto panik dan bikin tameng air, tapi tetap aja, dia kelempar jauh, sampai nabrak pohon. Bonyok dah tuh. Pas asap ledakan hilang, tiba-tiba monster itu berubah wujud jadi cewek cantik berambut hitam. Dia langsung lari meluk Makoto sambil teriak kegirangan. Ternyata dia jatuh cinta gara-gara rasa mananya Makoto yang enak. Si cewek laba-laba, yang nanti dipanggil Mio, nempel terus kayak perangko. Tomoe yang ngeliat itu langsung panas dan nendang mereka berdua sampai kepisah. Cemburu buta nih, ceritanya. Nah, abis pingsan gara-gara pertarungan gila sebelumnya, si Makoto akhirnya sadar juga. Dia langsung disambut sama si Emma dan Tomoe yang lagi sibuk ngobatin dia pakai sihir. Terus ada cewek asing pakai kimono hitam duduk di situ. Pas ditanya siapa, ternyata dia itu wujud manusianya si laba-laba raksasa yang kemarin dihajar Makoto. Sekarang dia malah manggil Makoto tuan, coba. Gak lama kemudian, suasana jadi agak rame. Si Mio sama Tomoe malah rebutan perhatian Makoto. Biasalah, cemburu-cemburu gak jelas gitu. Tiba-tiba muncul kakek-kakek kurcaci, namanya Beren. Dia ini perwakilan dari ras Elder Dwarf yang terkenal jago bikin senjata. Dia datang buat makasih karena kaumnya selamat dari teror laba-laba. Makoto langsung ngajak kaumnya Beren buat tinggal di dimensi dia aja. Tomoe sih setuju, tapi syaratnya mereka harus bantu bangun kota sama bikin senjata buat pasukan. Nah, di sini Tomoe minta dikasih nama resmi biar enak dipanggilnya. Soalnya kan ribet kalau manggilnya naga atau laba-laba doang. Makoto akhirnya mutusin ngasih nama Tomoe buat si naga, diambil dari nama ksatria cewek legendaris di dunianya. Si Tomoe seneng banget sampai dapat buff kekuatan gitu. Ngeliat itu, si cewek laba-laba gak mau kalah dong. Dia maksa minta nama juga. Akhirnya Makoto ngasih nama Mio, yang artinya jalan air atau apalah, biar cocok sama elemennya. Abis itu mereka ngumpulin semua ras di situ buat nentuin panggilan buat Makoto. Ada 3 pilihan. Tuan besar, tuan muda, atau tuan pensiunan. Dan hasil votingnya, Wakasama, alias tuan muda yang menang telak. Terus ada kakek dwarf lain namanya El. Dia nanya, apa Makoto ini utusan Dewi? Wah, denger kata Dewi, Makoto langsung emosi jiwa, matanya nyala merah, saking dendamnya sama tuh Dewi sialan. Tomoe sama Mio mulai ngenalin bawahan mereka masing-masing. Tomoe bawa pasukan kadal kabut yang ganteng-ganteng, sedangkan Mio bawa pasukan laba-laba hutan yang... Ya, uniklah bentuknya. Karena kangen sama manusia, Makoto jalan-jalan keluar. Pas ketemu cewek manusia beneran, si cewek malah jerit ketakutan terus kabur. Padahal Makoto udah senyum ramah loh. Gak cuma itu, pas dia nyoba masuk kota,
Para penjaga langsung nyerang dia pakai panah sihir. Ternyata Makoto baru sadar kalau dia gak bisa ngomong bahasa manusia gara-gara kutukan Dewi. Balik ke markas, Emma sama Tomoe ngejelasin kalau aura mana Makoto itu kegedean sampai bikin orang biasa ngelihat dia kayak monster atau raja iblis. Pantesan pada kabur. Makoto akhirnya latihan keras buat belajar bahasa umum sama nahan aura mananya. Si Elf bikinin cincin khusus buat nyedot mana dia, tapi saking lubernya mana si Makoto, cincinnya langsung pecah berantakan. Sebulan kemudian, akhirnya jadi juga cincin yang lebih kuat, namanya Draupnir. Cincin ini bisa nyedot dan madetin mana Makoto biar dia kelihatan kayak manusia normal. Sekarang mereka siap berangkat ke kota manusia. Tomoe sama Mio dandan abis-abisan. Tomoe jadi samurai, Mio pakai kimono. Makoto? Dia pakai topeng biar mukanya gak bikin orang sawan. Mereka masuk ke guild petualang buat daftar. Resepsionisnya, si Loisa, ngejelasin sistem ranking. Makoto ngaku-ngaku jadi anak pedagang kaya yang kena kutukan, biar gak dicurigain. Pas tes level, hasilnya bikin gempar satu guild. Tomoe level 1320, Mio level 1500, padahal petualang terkuat di situ aja levelnya cuma 900-an. Langsung pada kicep semua. Giliran Makoto yang dites, alatnya gak bereaksi apa-apa. Ternyata level dia cuma 1. Sumpah kontras banget sama dua bawahannya yang level dewa, langsung diketawain satu ruangan. Abis itu mereka nyari penginapan. Harganya mahal gila, Tomoe hampir aja ngancurin tempatnya gara-gara emosi denger harganya, untung Makoto gercep nahan dia. Malamnya, Makoto jalan-jalan keluar sendirian. Pas lagi jalan di gang sepi, dia malah papasan lagi sama cewek yang waktu itu jerit ketakutan pas lihat dia di padang rumput. Jodoh apa apes nih? Nah, si Rinon akhirnya cerita jujur ke mereka. Ternyata dia sama kakaknya itu kejebak di kota ini, terus kakaknya hilang pas lagi nyari kerja buat bayar utang. Sementara Makoto ngurusin Rinon, si Tomoe lagi sibuk, bersih-bersih, di luar. Dia ngebantai abis para preman yang nyoba nyuri barang mereka. Gila sih, ini Tomoe gak ada ampun. Abis suasana agak tenang, Rinon ngasih lihat gambar kakaknya ke Makoto. Katanya sih dia jago gambar, jadi sketsanya mirip banget sama aslinya. Pas lihat gambar itu, Makoto langsung shock berat. Soalnya muka kakak si Rinon ini plek-ketiplek sama cewek yang dia taksir di dunia asalnya, namanya Hasegawa. Gara-gara itu, Makoto jadi ngegas banget. Dia langsung nyuruh Tomoe sama Mio buat nyari kakaknya Rinon detik itu juga, padahal biasanya dia santuy. Di jalan, Mio bocorin kalau dia sempet ngintip ingatan Makoto. Makanya mereka tahu kenapa bosnya itu jadi panik banget cuma gara-gara selembar gambar. Ternyata nasib kakaknya Rinon, si Toa, emang apes banget. Dia gagal ngerjain quest, kelilit utang, terus malah sakit parah sampai gak bisa ngapa-ngapain. Untungnya Tomoe sama Mio gercep. Mereka nemuin Toa yang udah sekarat di penjara bawah tanah, terus Mio langsung nge-heal dia sampai seger lagi. Pas mau bawa Toa kabur, jalan mereka diadang sama cowok norak pakai baju merah. Namanya Mills, gayanya selangit ngaku-ngaku petualang terkuat. Di tempat lain, Rinon tiba lari ninggalin Makoto dengan alasan ada barang ketinggalan. Makoto yang curiga langsung diam-diam ngikutin dia. Ternyata Rinon diperes sama cowok rambut perak bernama Lim. Si brengsek ini maksa Rinon buat nyuri duit Makoto kalau mau utang kakaknya lunas. Makoto yang denger semua itu dari balik tembok udah gedek banget, dia gak nyangka kota ini isinya orang-orang sampah semua. Balik ke sisi Tomoe, si Mills malah makin nyolot, dia ngehina Makoto sebagai tuan level 1 yang bego. Wah, cari mati nih orang. Denger bosnya dihina, Tomoe sama Mio langsung ngamuk. Tanpa ampun, mereka ngehajar Mills sampai mukanya penyok gak berbentuk. Di gang sempit, Makoto juga langsung turun tangan. Si Lime yang sok jagoan, langsung dibikin nyium tanah cuma pakai tekanan aura doang. Nah ini yang kacau, Tomoe sama Mio malah berantem rebutan siapa yang paling berjasa. Saking hebohnya, mereka malah ngeratain satu kota pakai jurus-jurus gila. Si Mills yang masih hidup nyoba nyandra Toa, tapi malah langsung ditonjok barengan sama Tomoe dan Mio sampai mental ke langit kayak kartun. Lihat kotanya hancur lebur, Makoto langsung ngehukum dua pelayannya itu. Tomoe sama Mio cuma bisa pasrah digantung pakai jaring laba-laba. Akhirnya drama kelar juga. Rinon lari meluk kakaknya sambil nangis kejer. Momen haru banget deh, abis kekacauan tadi. Pas Toa ngucapin makasih, Makoto ngeliat wajahnya dari dekat.
Bener aja, mukanya benar-benar mirip 100% sama Hasegawa, sampai Makoto bengong sendiri. Jadi gini, si Makoto ini lagi flashback nasib apesnya. Dibuang orang tua, dibenci Dewi, malah nyasar ke dunia yang isinya perang antara manusia sama iblis. Pas nyampe di penginapan, Toa ngasih kabar buruk. Katanya kota Zetsuya abis rata sama tanah. Si Makoto langsung panik dalam hati, soalnya dia tahu banget itu ulah dia sendiri. Nah, si Tomoe langsung ngeles. Dia bilang ada petualang level 1000-an yang ngancurin tuh kota. Toa sih ketawa aja. Dikira si Tomoe lagi ngelawak saking gak masuk akalnya. Gara-gara omongan soal level itu, Tomoe jadi panas. Dia minta izin buat cabut latihan sendirian biar makin kuat. Makoto sih iya-iya aja, dan Tomoe langsung ngacir. Begitu Tomoe pergi, si Mio langsung seneng banget. Mukanya merah merona gitu, dia mikir akhirnya bisa berduaan doang sama Makoto tanpa gangguan. Lagi asik jalan tiba-tiba rombongan lebah monster nyerang. Mio langsung maju kibas-kipas dikit doang, itu monster langsung meledak berkeping-keping. Gila, OP parah. Habis itu Toa malah semangat banget mengutin mata monster dari bangkai yang hancur tadi. Makoto yang lihat darah muncrat di mana-mana langsung mual, gak kuat liatnya. Gak lama kemudian, muncul lagi lebah monster di tebing. Makoto minta Mio buat ngurusin tapi jangan sampai hancur, si Mio nolak mentah-mentah karena males nahan tenaga. Terpaksa deh Makoto turun tangan, dia ngeluarin busurnya, terus jelap-jelap-jelap. Semua lebah itu jatuh satu-satu kena headshot akurat banget. Toa sampai bengong lihat skillnya. Akhirnya mereka nyampe di kota Tsige. Makoto langsung daftar ulang di guild, tapi ya nasib, kartunya tetap nampilin dia cuma level 1. Sedih bener. Pas ngecek papan misi, Makoto nemu request dari Rembrandt Company yang butuh mata lebah tadi. Wah, pas banget kan? Barangnya udah ada di tas. Buat ngerayain pertemuan mereka, Makoto nraktir makan malam. Buset, makanannya daging segede gaban kayak di kartun-kartun gitu, langsung sikat. Terus si Lanina, cewek dwarf yang keker itu, nantangin Makoto panco, dia pikir bakal menang gampang, taunya tangannya dibanting Makoto sampai meja getar. Di tengah obrolan, Toa ngasih peringatan serius. Katanya misi dari Rembrandt itu punya rumor jelek, siapapun yang ngambil biasanya bakal kena sial atau celaka. Makoto nyuruh Mio nunggu di penginapan. Si Mio udah ngayal macem-macem lihat kasur, Makoto balik cepet banget abis nganter barang. Gagal deh rencana nakalnya. Besoknya mereka balik ke markas di dunia kabut, Emma si babi orc nyambut mereka. Tapi dia langsung ngomel gara-gara Makoto ngomongnya terlalu sopan, gak kayak bos. Terus Emma pamerin progres pembangunan kota. Gila sih, mereka lagi ngebangun rumah super gede buat Makoto, padahal Makoto gak minta segede itu. Habis itu Eld si tetua dwarf datang bawa armor buatannya. Bentuknya jelek banget, tebel kayak kaleng rombeng. Makoto langsung nolak mentah-mentah. Gak nyerah, si Eld ngeluarin jas keren yang bisa nyerap mana. Pas dipakai Makoto, jasnya langsung nyala merah. Keren sih, tapi katanya jas itu bisa nyedot nyawa pemakainya kalau gak kuat. Sugoi, omoshiroi. Terakhir, mereka ngecek dapur. Bahan makanannya serem banget, ada jamur racun sama monster, tapi anehnya pas dimasak, rasanya enak banget. Cerita dimulai di depan guild petualang. Ada si Mills, cowok pirang yang gayanya songong banget, lagi ngamuk-ngamuk nanyain siapa orang gila yang berani ngambil request dari Rembrandt. Ternyata pelakunya si Makoto. Dia udah nyampe di kantornya si Patrick Rembrandt. Karena gak bisa ngomong bahasa sini, dia pakai sihir tulisan buat komunikasi. Si Patrick ini kelihatan kecewa berat pas tahu Makoto cuma petualang rank I level 1. Dia mikir Makoto cuma bocah yang mau cari koneksi doang, bukan profesional. Patrick langsung mau ngusir secara halus. Dia bilang monster, Ruby Eye, itu mustahil dikalahin sama pemula. Kayak Makoto, dia udah hopeless banget sebenarnya. Tapi Makoto santai aja, dia langsung ngelempar barang bukti ke meja. Itu mata Ruby Eye asli, anjir. Si Patrick langsung melongo gak percaya. Goidai no shina desu. Kak Patrick langsung berubah 180 derajat. Dia minta maaf dan curhat kalau istri sama anaknya kena kutukan level 8. Dan obatnya butuh mata monster itu. Masalahnya, tukang bikin obatnya udah mati. Makoto yang kasihan akhirnya nawarin bantuan temennya yang jago racik obat buat bikin, Ambrosia, itu. Dengar ada harapan, si Patrick sama semua pegawainya langsung nangis kejar saking senengnya. Suasananya jadi haru biru banget di situ. Abis urusan kelar, Makoto pamit mau daftar ke guild pedagang. Nah, si Patrick keceplosan bilang, semoga lulus ujiannya, yang bikin Makoto kaget setengah mati. Bener aja pas nyampe guild, resepsionis bilang, ada ujian tulis sama praktek. Kalau gagal, harus nunggu setengah tahun. Makoto langsung panik dan beli buku panduannya yang mahal gila. Pas ujian tulis dimulai, Makoto deg-degan.
Tapi pas dibuka, soalnya ternyata cuma matematika level SD. Buat dia yang anak SMA dari Jepang, ini mah gampang banget. Dia kelar dalam sekejap. Pengawasnya sampai kesel dan nuduh dia ngasal, tapi pas diperiksa nilainya sempurna. Si pengawas langsung kena mental. Lanjut ke ujian praktek, si pengawas yang dendam sengaja minta bahan monster level tinggi yang susah dicari. Dia yakin Makoto bakal gagal. Makoto malah santai ngeluarin semua bahan itu dari kantongnya. Si pengawas langsung syok berat sampai kacamatanya melorot. Makoto lulus telak. Sementara itu di tempat lain, si Tomoe sama pasukan Ors lagi pesta makan kepiting raksasa. Mereka seneng banget dapat makanan enak. Tiba-tiba si Mio datang sambil ngamuk-ngamuk. Dia cemburu berat gara-gara tahu Tomoe sempet tidur sekamar sama Makoto pas di kota. Di kota, Makoto lagi nyobain minuman mahal yang katanya enak. Pas diminum, rasanya hambar kayak air cucian pisang. Dia langsung nyesel buang-buang duit. Gak lama, Makoto balik ke markasnya. Dia ngejelasin rencana kota Fata Morgana ke Tomoe biar mereka bisa jualan barang langka tanpa dicurigai. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Makoto dapat sinyal darurat. Si Mio sama Tomoe ribut lagi di ruang arsip. Makoto langsung lari buat misahin mereka. Pas sampai sana, ternyata Tomoe nyogok Mio pakai ingatan Makoto soal film anime dan tokusatsu. Si Mio malah jadi ketagihan nonton drama pahlawan bertopeng. Makoto cuma bisa tepok jidat lihat kelakuan dua pengikutnya ini, akhirnya dia ngebiarin mereka nonton sepuasnya, biar gak berantem lagi. Besok paginya, Makoto ketemu lagi sama si Mills di gang sempit. Si Mills ini ternyata lagi nyusun rencana jahat buat ngejatuhin bisnisnya Patrick Rembrandt. Nah, ternyata bener dugaan Makoto. Klien VIP yang minta tolong itu emang si Patrick Rembrandt, orang paling berkuasa di kota ini. Makoto sempat kaget, tapi dia berusaha tetap cool. Gak lama kemudian, si Morris, pelayan setianya Patrick, datang buat jemput mereka ke lab rahasia. Di sana udah disiapin bahan-bahan buat bikin obat penawar kutukan yang namanya Ambrosia. Si Hazal langsung pamer skill. Dia pakai sihir buat nyiptain lingkungan steril instan, bikin si Patrick melongo. Padahal mah itu cuma trik efisiensi doang biar gak ribet. Terus terungkap nih, bahan utama obatnya itu ternyata cairan mata dari monster Ruby Eye. Pantesan si Morris ngebet banget minta mata monster itu kemarin. Hazal pun sukses ngeracik satu botol. Saking girangnya obat udah jadi, si Hazal malah ngelempar botolnya ke atas. Makoto panik setengah mati, dia loncat nangkep botol itu sampai badannya nyungsep nabrak tembok. Untung botolnya aman, gila tuh orang. Tapi suasana langsung berubah tegang. Patrick datang dengan tangan diperban, bilang kalau istrinya ngamuk parah pas mau dikasih obat. Ternyata itu bukan penyakit biasa, tapi kutukan level 8 yang bikin korbannya jadi monster. Patrick cerita sambil nangis, istrinya yang dulu cantik sekarang hancur banget fisiknya gara-gara kutukan itu. Makoto gak tega lihat bapak-bapak nangis gini, akhirnya dia nawarin diri buat nahan istrinya biar bisa dicokokin obat. Pas Makoto masuk kamar, si Lisa, istrinya Patrick, langsung nyerang kayak binatang buas. Gerakannya cepet banget, sampai ngerusak pintu. Makoto kepaksa pakai fisik buat nahan amukannya. Habis pergulatan sengit, Makoto berhasil ngunci pergerakan Lisa. Morris langsung manfaatin momen itu buat netesin obat ke mulutnya. Ajaib, kulitnya yang rusak langsung mulus lagi dan dia sadar. Belum kelar napas lega, si Hazal nongol lagi bawa obat buat anak-anaknya. Dan lagi-lagi, dia ngelempar botolnya sembarangan. Untung kali ini Morris refleksnya dewa, langsung nangkep pakai kain serbet. Di kamar anak-anaknya, situasinya lebih ngeri. Salah satu anaknya nyerang ganas banget, tapi Makoto sigap ngebanting dia ke lantai. Akhirnya kedua anak itu juga berhasil disembuhin. Urusan di rumah Patrick kelar, tapi masalah utamanya belum. Pas Makoto keluar, Tomoe sama Mio udah nungguin. Mereka ternyata udah ngelacak siapa dalang di balik kutukan jahat ini. Mereka langsung teleport ke hutan, dan ngepung pelakunya. Ternyata itu si Lim Latte sama geng petualangnya. Si Lim kaget banget tiba-tiba dikepung api sama Makoto DKK. Si Lim ini nyali gede atau bego, dia malah nyoba nyogok mereka pakai duit receh biar dilepasin. Mio langsung murka, ngerasa dihina banget karena anggapannya tuannya gak selevel sama duit segitu. Perang pecah deh. Anak buah Lim maju keroyokan, tapi Mio cuma ngibasin kipas tangannya doang, mereka semua langsung mental berhamburan kayak daun kena angin puting beliung. Si Lime nyoba kabur pakai sihir teleportasi, tapi Tomoe lebih cepat. Dia nampar muka Lime sekali doang. Plak!
Itu orang langsung mental jauh banget sampai bikin parit di tanah saking kencengnya. ごめんね。 Udah babak belur, si Lime akhirnya ngaku. Dia dendam sama Patrick Rembrandt karena nganggep bisnisnya Patrick udah bikin banyak petualang melarat. Dia mau balas dendam dengan ngutuk keluarganya. Tapi plot twistnya, si Lime sebenarnya cuma mau ngasih kutukan tidur doang. Dia ditipu sama dukun bayaran yang malah ngasih kutukan mematikan level 8 itu. Jadi dia sebenarnya juga korban. Tomoe ngecek ingatan Lime, dan mastiin dia gak bohong. Makoto akhirnya mutusin buat ngampunin nyawanya, tapi Mio tetap malak semua harta si Lime sebagai ganti rugi. Sadis tapi adil lah. Berapa hari kemudian, Lime dibawa ke hadapan Patrick Rembrandt buat minta maaf. Patrick yang udah lega keluarganya sembuh, berbesar hati maafin dia, asalkan Lime pensiun jadi petualang selamanya. Di luar kota, Tomoe nyegat si Lime yang lagi galau. Tomoe nawarin dia kesempatan kedua, kerja jadi mata-mata bayangan buat ngelindungin Makoto dan ngawasin pergerakan musuh. Sebagai tanda jadi, Tomoe ngasih pedang katana keren banget ke Lime. Si Lime yang emang udah kehilangan arah, akhirnya nerima tawaran itu dan bersumpah setia sama mereka. Pagi-pagi mereka lagi sarapan santai nih, tapi suasananya agak berat. Si Emma laporan ke Makoto kalau anak buahnya pada kena mental gara-gara latihan yang terlalu keras. Tomoe sama Mio malah bingung lah, kok malah down, harusnya makin semangat dong kalau kalah. Mereka gak sadar kalau standar kekuatan mereka tuh gak ngotak buat makhluk biasa. Penasaran, Makoto akhirnya ngintip langsung ke tempat istirahat para orcs. Bener aja, mereka lagi curhat colongan sambil gemeteran ketakutan. Ternyata di mata mereka, Makoto itu instruktur paling sadis. Latihannya bukan bikin kuat, tapi bikin nyawa melayang. Lihat tuh imajinasi mereka, Makoto kayak iblis pencabut nyawa. Makoto langsung sadar diri kalau dia emang kelewatan. Terus Mio dengan polosnya makan tomat mentah-mentah. Padahal Makoto lagi jelasin soal seni memasak. Gak nyambung emang. Nah karena Tomoe gak puas sama perkembangan mereka, dia ngumpulin semua ras buat adu mekanik. Dia nyuruh perwakilan orc sama lizardman buat duel 1 lawan 1 di depan umum. Si Agares maju mewakili orcs, terus lawannya si Bibi dari lizardman. Muka mereka tegang banget, tahu kalau bos-bos gila lagi nontonin mereka. Pertarungannya sengit parah. Agares ngehajar pakai kapa gede, si Bibi nangkis pakai perisai. Terus pas mereka ngadu jurus pamungkas, duar, ledakannya bikin arena hancur lebur. Dua-duanya tepar gak sadarkan diri. Kirain bakal dipuji karena udah berjuang, Tomoe malah masang muka kecewa berat. Katanya itu pertarungan sampah. Tomoe langsung ngegas, marahin mereka abis-abisan. Katanya kekuatan segitu gak ada apa-apanya dibanding standar yang dia mau, kasihan anjir, udah bonyok malah dimaki-maki. Gara-gara itu, Tomoe bikin aturan baru. Tiap 7 hari bakal ada turnamen wajib buat nentuin ranking kekuatan. Yang lemah disuruh minggir aja jadi tukang masak atau apa kek. Habis urusan di dimensi kelar, mereka balik ke kota manusia buat update status di guild. Gila sih, Mio levelnya tembus 1500, Tomoe 1300-an. Makoto, masih level 1 dong, kocak banget. Terus resepsionis guild minta tolong ke mereka buat ngelatih partinya Towa. Katanya sih party itu bakal jadi penerus legenda, jadi butuh mentor yang gang kayak mereka. Tomoe nerima tawaran itu, dan latihannya beneran neraka. Si Towa sama temen-temennya disiksa abis-abisan, digantung di tebing lah, dilempar ke laut lah. Sumpah brutal. Puncaknya, mereka dilempar ke hutan yang isinya monster kera ganas. Awalnya mereka panik dan hampir mati konyol dikeroyok, bener-bener gak ada koordinasi. Tomoe akhirnya turun tangan ngasih instruksi. Dia marahin mereka yang tarung gak pakai otak, asal maju doang kayak orang bego. Dia nyuruh mereka pakai strategi yang bener. Abis dapat pencerahan, Haza langsung bikin jebakan lumpur pakai sihirnya. Louisa siap-siap mana dari atas pohon, sementara Ranina jadi umpan buat mancing monster. Strateginya jalan mulus. Pas monsternya udah kejebak lumpur dan kena racun, Toa manfaatin skill malingnya buat nyerang titik buta. Sret, kelar deh tuh monster. Mereka seneng banget, berhasil bunuh satu, Tomoe malah bilang, oke sekarang bunuh sisanya yang ratusan itu ya. Muka mereka langsung pucat pasi, kena mental lagi. Besok paginya, mereka balik ke guild dengan kondisi babak belur kayak zombie, tapi bawa hasil buruan segunung. Satu guild langsung heboh lihat pencapaian gila itu. Di sisi lain, Makoto nemuin Patrick Rembrandt buat minta izin buka toko. Si Rembrandt setuju aja, tapi mukanya licik banget, curiga ada udang di balik batu.
Rembrandt mikir Makoto mau jadi mata-mata kerajaan karena gak mau beli toko sendiri, padahal si Makoto beneran polos cuma pengen dagang doang. Salah pahamnya kejauhan anjir. Akhirnya Rembrandt nyaranin Makoto buat buka toko di kota netral aja biar aman. Makoto sih seneng-seneng aja dapat solusi, gak tahu aja dia lagi dipantau abis-abisan. Cerita dibuka di tengah hutan, ada dua cewek ogre hutan, si Eris sama Aqua. Si Eris ini lagi kumat penyakit, Chunibyu-nya pos-pos gak jelas sambil ngatain petualang yang udah mereka bantai dengan sebutan aneh. Skip ke markas mereka, suasana lagi meriah banget. Si Emma ngasih tahu kalau persiapan pesta udah beres. Ternyata si Makoto abis ngecek status badannya, untung gak kenapa-napa abis insiden sebelumnya. Terus si Makoto naik panggung, buat ngasih pidato perayaan perusahaan dagang baru mereka. Dia kelihatan grogi parah, sampai minta tolong Tomoe, tapi ya tetap dipaksa ngomong, biar anak buahnya seneng. Pas lagi santai, Tomoe ngasih minum pakai bansin mininya. Nah, pas Makoto ngelus kepala bansin itu, Tomoe yang asli langsung blasing kegelian. Si Mio yang lihat itu langsung panas, cemburu berat. Gak mau kalah, Mio langsung nyodorin makanan temuannya. Makoto muji makanannya enak, bikin Mio langsung nge-fly. Tapi kocaknya, mulut Makoto belepotan coklat. Kesempatan emas nih, Tomoe langsung nyosor ngelapin mulut Makoto pakai tangannya sambil manas-manasin Mio. Dia bilang, posisi di sebelah Makoto bakal dia ambil alih. Wah, perang dingin dimulai. Lagi ribut-ribut, si Akina datang pakai baju mait. Dia laporan kalau dia nemu lokasi bunga ambrosia di hutan Tinarak. Ini info penting buat bahan obat yang lagi mereka cari. Abis itu giliran si Lidi yang laporan soal latihan tempur pasukannya. Kocaknya, gaya ngomong sama posisi Lidi jadi aneh banget ketularan drama samurainya si Tomoe. Makoto cuma bisa tepok jidat. Terus si L, tetua dwarf, nanya-nanya soal kota manusia. Dia semangat banget pengen pamer senjata buatannya ke dunia luar. Makoto sih yain aja biar orang tua seneng. Malamnya, Tomoe sama Mio panik karena gak nemu hawa keberadaan Makoto. Mereka kira Makoto hilang atau kenapa-napa, padahal cuma lagi latihan mana sendirian di hutan. Ternyata Makoto lagi fokus tingkat dewa, pas dia ngelepas anak panah, konsentrasinya dalam banget sampai dia mati suri sesaat terus hidup lagi. Tomoe sama Mio yang lihat itu langsung shock berat. Gara-gara latihan ekstrim itu, kapasitas mana Makoto meledak gila-gilaan sampai setara dewi. Tomoe sama Mio yang jelasin kalau ini bahaya banget soalnya, cincin penyerap mana dia udah gak kuat nampung lagi. Mereka panik kalau si Dewi tahu keberadaan Makoto, bisa-bisa langsung diserang. Akhirnya Tomoe mutusin, buat bikin alat penyerap mana baru secepat mungkin sebelum bencana terjadi. Esok malamnya di penginapan, Mio datang ke kamar Makoto mau ngasih pelayanan malam. Makoto yang polos ngira itu cuma pijet atau nemenin begadang, padahal maksud Mio lain. Puncaknya pas Tomoe ikutan masuk dan mereka berdua malah rebutan mau melayani Makoto. Saking panik dan malunya, Makoto gak sengaja ngeluarin sihir es dan ngebekuin mereka berdua jadi patung es. Untungnya Emma datang nyelamatin situasi. Dia bawain jubah baru buatan dwarf yang bisa nahan kebocoran mana Makoto. Makoto lega banget, akhirnya bisa jalan-jalan tanpa bikin gempa mana. Abis insiden beku itu, Makoto minta maaf ke Mio, dan ngajak dia pergi berdua nyari bunga ambrosia. Mio yang tadinya sedih langsung sumringah lagi dengar diajak kencan berdua. Di hutan Makoto nawarin pegangan tangan biar gak licin. Mio senengnya bukan main, dia genggam tangan Makoto kenceng banget sampai Makoto kesakitan. Bucinnya emang gak ada obat. Lagi asik-asik romantis, tiba-tiba mereka dihadang sama Eris dan Aqua. Dua ogre ini langsung ngecap Makoto sebagai penyusup dan siap nyerang. Situasi makin runyam pas rombongan petualang lain yang dipimpin Toa datang. Si Toa ini mukanya mirip banget sama cewek yang Makoto suka di dunia asalnya, bikin Makoto bengong sesaat. Eris yang udah gak sabar langsung nembakin sihir api gede banget ke arah mereka semua. Makoto dengan santainya nangkis serangan itu pakai satu tangan doang, bikin Eris melongo gak percaya. Serangan Eris mental dan malah meledak di belakang, bikin para petualang kocar-kacir. Eris makin bingung kok bisa ada manusia sekuat itu yang bisa nepis sihir andalannya kayak nepis lalat. Kekacauan pecah di hutan anjir. Si Makoto lari pontang-panting sambil gendong si Mio yang lagi mode lapar berat. Di belakang mereka, ledakan demi ledakan muncul gara-gara dikejar sama para petualang yang salah paham. Pas lagi kepepet, si Tomoe muncul dengan santainya sambil ngemil roti. Dia langsung nawarin bantuan buat bikin kabut ilusi, biar mereka bisa lolos dari kejaran musuh. Si Makoto sempat kesel karena dituduh lagi Aibiki alias pacaran diam-diam, padahal nyawanya lagi terancam. Tapi ya udahlah, si Tomoe akhirnya setuju buat ngeluarin jurus andalannya.
Gak pakai lama, Tomoe langsung ngeluarin kabut tebel banget yang bikin si Aqua sama Eris kebingungan setengah mati. Mereka kehilangan jejak Makoto di tengah hutan yang makin gelap. Situasi makin panas, si Makoto terpaksa ngelawan balik. Dia nembakin sihir api buat bikin ledakan asap. Tapi gara-gara cincin penyerap mananya, jarinya sampai berdarah-darah, saking kuatnya recoil sihir itu. Di tengah asap, si Mio malah makin agresif ke Makoto, bikin si Makoto panik sendiri. Si Aqua sama Eris yang lihat tingkah mereka cuma bisa bengong jijik, ngira mereka lagi mesra-mesraan di tengah pertarungan. Terus si Eris nyoba nyerang pakai sihir angin, tapi gila sih, si Mio dengan entengnya nangkis serangan itu pakai kipasnya. Gak cuma ditangkis, sihirnya malah dimakan sama kegelapan yang keluar dari kipas si Mio. Habis itu, Makoto pakai kesempatan buat ngelumpuhin mereka, pakai sihir cahaya yang bikin mata buta sesaat. Aqua sama Eris langsung tepar gak sadarkan diri. Pas mereka bangun, tahu-tahu udah ada di desa misterius yang penuh kabut. Di sana udah ada si Komoe, versi cibinya Tomoe, yang nyambut mereka dengan muka songong khasnya. Mereka dibawa nemuin tetua desa, si Nilgistori. Orang tua ini sombong banget, ngeklaim kalau ras mereka, Forest Oni, jauh lebih superior dibanding elf karena mereka yang nguasain hutan, bukan cuma numpang hidup. Tiba-tiba tembok hancur berantakan, dan masuklah si Mondo, orc gede yang katanya guru mereka. Dia langsung nantangin Makoto salaman, gayanya so asik banget, padahal auranya nyeremin. Nah, pas si Mondo megang tangan Makoto kelamaan, si Mio langsung ngamuk cemburu buta. Dia ngitung sampai 32 detik, abis itu langsung nendang si Mondo sampai mental ngejebol tembok rumah. Sadis bener. Gak lama kemudian, suasana jadi horor. Si Adono tiba-tiba dicekik sama kekuatan gelap, terus dari badannya keluar sosok tengkorak hidup alias Lich, yang ternyata dalang sebenarnya. Si Shiki ini langsung pamer kekuatan apinya. Si Shiki nyerang Makoto pakai sihir kabut merah yang mematikan. Tapi gokilnya, si Makoto diem aja gak ngehindar, dan ternyata sihir itu gak mempan sama sekali ke dia, karena resistensinya yang gila-gilaan. Makoto langsung bales pakai mana ungunya yang super pekat. Dia ngancurin sihir si Shiki dengan gampang banget, bikin si Lich itu ketakutan setengah mati, karena sadar level kekuatannya beda jauh. Terus si Tomoe akhirnya nunjukin wujud aslinya, lewat aura naga di belakangnya. Para tetua desa langsung sujud ketakutan pas tahu kalau tamu mereka itu sebenarnya Shen, naga legendaris yang mereka sembah. Si Shiki akhirnya ngaku kalau dia ngelakuin semua ini demi jadi Grand, ras manusia super yang bisa nyebrang dunia. Tapi Tomoe langsung ngetawain dia, bilang kalau Grand itu cuma sebutan buat orang yang berhasil nyebrang, bukan ras baru. Lihat potensi si Shiki, Makoto malah nawarin dia buat jadi pelayan. Si Shiki yang udah kehilangan tujuan hidup langsung setuju. Apalagi dia penasaran sama kekuatan Makoto yang gak masuk akal. Abis kontrak terbentuk, si Shiki berubah wujud jadi cowok ganteng berambut merah. Dia langsung sujud setia ke Makoto, bikin Makoto agak canggung karena dapat bawahan baru yang tadinya musuh bebuyutan. Tapi kocaknya, pas si Shiki lagi serius-seriusnya sumpah setia, si Tomoe malah ngegeplak kepalanya. Katanya sih buat ngajarin sopan santun, padahal mah cuma iseng doang. Suasana langsung berubah tegang banget. Si Tomoe pingsan gara-gara luka parah, dan Makoto panik setengah mati. Dia langsung mutusin buat ngecek lokasi ledakan itu, gak peduli bahayanya. Pas lagi lari di hutan bareng Shiki, tiba-tiba si Shiki malah nyungsep. Kocak sih, ternyata dia belum biasa make tubuh manusianya, jadi jalannya masih sempoyongan kayak bayi baru lahir. Daripada buang tenaga buat lari, Shiki mutusin buat make sihir penyembuhan jarak jauh aja. Gila, sihirnya gede banget. Ngebentuk ular ijo raksasa yang langsung melesat ke langit buat nyari korban luka. Sihir itu nyebar kemana-mana, nyembuhin para orki yang sekarat. Tapi pas Makoto nemuin Hokuto, kondisinya parah banget. Badannya dingin, gak gerak sama sekali. Makoto udah mikir yang enggak. Makoto gak nyerah, dia langsung mompa mananya sendiri buat ngelapisin sihir penyembuhannya Shiki. Untungnya berhasil, badan Hokuto mulai hangat lagi dan lukanya nutup. Sumpah lega banget liatnya. Tapi kelegaan itu gak lama. Tiba muncul kabut ungu aneh. Ternyata itu sisa-sisa dari kloningannya Tomoe yang meledakkan diri buat ngelindungin warga. Makoto baru sadar kalau ada yang berkorban nyawa demi mereka. Makoto langsung cabut ke pusat ledakan. Di sana tanahnya udah hancur lebur jadi kawah raksasa. Dia ngerasain ada satu nyawa yang selamat di tengah kehancuran itu. Pas dia lihat siapa yang selamat, ingatannya langsung flashback. Ternyata itu si Toa, petualang cewek yang licik banget.
Dia yang nipu para orc dan bikin kekacauan ini cuma demi harta. Asli, ngeselin banget nih orang. Si Toa ini malah nyolot pas ketemu Makoto. Dia ngira Makoto itu monster gara-gara topengnya, terus malah sombong pamer level. Padahal nyawanya udah di ujung tanduk, masih aja belagu. Makoto udah gak tahan lagi denger omong kosongnya. Pas si Toa nyoba nyerang, Makoto dengan dingin langsung nangkis dan nancepin pisaunya. Gak pakai drama, langsung jelek, tamat riwayat si penipu itu. Habis ngebunuh, pertahanan mental Makoto runtuh. Dia gemeteran, nangis kejar sambil liatin tangannya yang penuh darah. Ini pertama kalinya dia ngambil nyawa orang, dan beban rasanya berat banget buat dia. Besoknya, suasana jadi super sendu. Mereka ngadain upacara pemakaman buat para orc yang gugur. Makoto cuma bisa diem, ngerasa bersalah banget karena kebodohannya bikin banyak yang mati. Balik ke rumah, Shiki nyoba ngehibur Makoto. Terus Makoto nanya ke Tomoe soal ingatan yang bocor pas kejadian kemarin. Ternyata itu efek samping dari kontrak mereka yang terlalu kuat. Nah kocaknya si Mio malah cemburu buta. Dia gak terima cuma Tomoe yang punya koneksi batin sama Makoto. Si Mio sampai ngegas minta koneksi juga, bikin suasana yang tadinya serius jadi lawak lagi. Akhirnya Makoto mutusin buat pergi ke kota akademi biar lebih paham soal dunia ini. Dia nitipin kota antah berantah itu ke Emma dan pasukan kadal biar tetap aman selama dia pergi. Sebelum cabut, Makoto nemuin Patrick Rembrandt. Si bapak tua itu minta maaf soal insiden gudang dan janji bakal lebih hati-hati. Kelihatan banget dia ngerasa berhutang budi sama Makoto. Pas lagi ngeliat peta dunia bareng Patrick, Makoto kaget banget. Bentuk benuanya mirip banget sama Jepang, cuma posisinya agak beda. Dia jadi makin penasaran sama misteri dunia ini. Terus ada momen awkward parah. Makoto buka topengnya, buat nunjukin kepercayaan, si Patrick sama pelayannya malah kaget setengah mati, lihat mukanya. Ekspresi mereka kayak lihat hantu, padahal Makoto cuma senyum doang. Kasian anjir. Biar Tomoe sama Mio gak ngambek ditinggal, Makoto ngasih oleh-oleh, berupa ingatan tentang drama samurai sama anime dari dunianya. Langsung deh dua cewek itu anteng, matanya sampai berbinar-binar gitu. Akhirnya, Makoto berangkat bareng Shiki. Mereka ninggalin kota itu dengan tekad baru. Makoto udah bukan cowok naif lagi, dia siap ngadepin kerasnya dunia isekai ini. Gila sih ini, si Makoto tiba udah ada di tengah medan tempur, berhadapan sama dua orang yang auranya gak main-main. Si cewek Sofia, sama cowok di sebelahnya, Mitsurugi, natep dia kayak ngelihat sampah. Makoto panik banget, dia nyoba manggil teman-temannya lewat telepati, tapi gak ada yang nyaut. Sofia langsung nyerang tanpa babi bu, untungnya Makoto sempet pasang barrier. Tapi tetep aja, dampaknya bikin dia babak belur. Dia sadar kalau dia bener-bener sendirian sekarang, cuma modal busur rusak doang buat ngelawan monster kayak mereka. Abis itu, Sofia malah ngejek Makoto, dibilang Chimera berwujud manusia. Ternyata mereka berdua ini ada di pihak pasukan iblis, alias musuhnya manusia. Makoto bingung parah, dia gak ngerti kenapa dia harus dimusuhin padahal dia gak tahu apa-apa. Pas dia lihat ke bawah, anjir lah, ternyata di sana ada ribuan pasukan lagi perang. Makoto baru sadar kalau dia kejebak di tengah-tengah perang besar antara manusia sama iblis. Pantesan aja suasananya kaos banget. Karena gak bisa kabur gitu aja, Makoto mutusin buat ngelawan balik. Dia ganti baju pakai mantel merah andalannya buat nahan mana yang bocor, terus langsung nembakin sihir api beruntun ke arah Sofia. Tapi gila, si Sofia nangkis itu semua kayak lagi nepuk nyamuk doang. Lihat serangannya gak mempan, Makoto langsung bikin hutan kristal es buat ngalangin pandangan musuh sekaligus jadi tameng. Dia lari di antara pilar-pilar es itu, sambil nyari celah, tapi si Sofia malah ngejar sambil senyum psikopat. Pertarungan lanjut di udara, anjir. Sofia nebas pilar es kayak motong tahu, terus nyerang Makoto dari atas. Untungnya mantel merah Makoto kuat banget nahan impact-nya, kalau nggak sih udah jadi bubur dia. Sofia mulai sadar ada yang aneh sama kekuatan Makoto. Dia nyangka Makoto dapat berkah Dewi, jadi dia pakai cincin khusus buat ngancurin berkah itu. Pas dia nyerang, dia kaget karena ternyata Makoto emang dari awal gak punya berkah apa-apa dari Dewi. Nah di sini mereka akhirnya kenalan secara resmi. Cewek itu ternyata Sofia Bulga, pembunuh naga legendaris, dan cowoknya Mitsurugi. Makoto yang tahu nama besar mereka langsung jiper, tapi dia tetap ngenalin diri sebagai pedagang bernama Kuzunoha. Karena negosiasi gagal, Makoto gak punya pilihan lain. Dia lepasin cincin penahan kekuatannya, dan boom! Aura merah meledak dari badannya, bikin Sofia sama Mitsurugi sampai kedorong mundur, saking kuatnya tekanan mana si Makoto. Makoto ngeluarin senjata rahasianya, panah khusus buatan dwarf. Dia nembakin itu panah dengan kekuatan penuh. Pas kena sasaran, ledakannya gila banget.
sampai bikin kawah gede dan asap di mana-mana. Sofia sampai harus nahan mati-matian. Mitsurugi gak terima ceweknya diserang, dia coba balas pakai sihir. Tapi Makoto langsung balas pakai sihir air, yang levelnya beda jauh. Si Mitsurugi langsung beku total dalam sekejap, kalah telak dalam adu elemen. Dia cowoknya kalah, Sofia ngamuk dan nyerang jarak dekat. Makoto nyoba nangkis pakai belatinya, tapi sialnya belati itu patah pas kena pedang besarnya Sofia. Makoto langsung dalam bahaya besar. Sofia langsung nangkep Makoto dan meluk dia erat banget, niatnya mau ngeremukin tulang-tulangnya. Di saat yang sama, Mitsurugi yang udah lepas dari es manggil hujan pedang dari langit buat ngabisin Makoto. Makoto berhasil lolos dan jatuh dari langit. Sebagai salam perpisahan, dia ngelempar semua cincin penahan mananya ke bawah. Pas cincin-cincin itu nyentuh tanah, ledakannya udah kayak bom nuklir, anjir. Satu medan perang rata sama tanah. Gara-gara ledakan itu, Sofia sama Mitsurugi sampai kelempar ke laut. Mereka babak belur parah, baju Zeroh hancur semua. Mereka bersumpah bakal ngebunuh Makoto kalau ketemu lagi, dendam kesumat nih ceritanya. Sementara itu, Makoto bangun di kasur empuk, bingung kenapa dia masih hidup. Pas nengok ada Tomoe sama Mio lagi tidur di sampingnya. Ternyata dia udah diselamatin dan dibawa balik ke tempat aman. Besoknya, Makoto diskusi sama Tomoe dan Shiki. Mereka nyimpulin kalau Dewi sialan itu yang mindahin Makoto ke medan perang secara paksa. Tomoe nyaranin supaya mereka ikut Makoto terus biar gak kejadian lagi. Terus Tomoe ngenalin anggota baru, si Komoe. Ini versi chibinya Tomoe yang lucu banget. Katanya sih dia tercipta dari sisa mana Makoto sama Tomoe, jadi anggap aja kayak anak mereka berdua. Mio langsung panas denger itu. Pindah ke kota ilusi, Emma sama Tomoe lagi ngelatih para orc dan lizardman. Latihannya sadis banget sampai si Lime sama yang lain pada tepar. Tomoe bener-bener gak ngasih ampun kalau soal latihan fisik. Di kota, ada petualang asing yang nyoba cari gara-gara di tokonya Makoto. Dia nuduh pedang yang dijual di sana jelek, padahal itu buatan dwarf asli. Si kakek dwarf langsung ngamuk gak terima karyanya dihina. Mio datang bawa buah buat tenangin suasana, tapi si petualang bego itu malah ngejatuhin pisaunya dan ngelukain diri sendiri. Mio dengan santainya langsung ngelempar ramuan penyembuh ke mukanya, dan lukanya sembuh instan. Si petualang kaget, karena ramuan itu mahal banget di luar sana, tapi di sini dijual murah meriah. Akhirnya, semua orang di sana jadi heboh, dan berebut pengen beli barang-barang di toko Kuzunoha. Strategi marketing yang gokil abis. Di akhir cerita, Makoto duduk sendirian natap langit sore. Dia mikirin orang tuanya, dan tekadnya buat terus maju di dunia baru ini. Walaupun banyak masalah, dia tahu dia gak sendirian karena ada teman-teman yang siap dukung dia.